Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi jaringan saraf tiruan, yaitu activation function atau fungsi aktivasi, yang mana kami beranggotakan yang pertama adalah Muhammad Farabi dengan NPM G1A018063 dan saya sendiri Muhammad Raihan Firdaus dengan NPM G1A018067 serta Raju Wahyudi Pratama dengan NPM G1A018091. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang soal nomor 1, yaitu apa itu fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi adalah persamaan matematis yang menentukan keluaran dari jaringan saraf. Fungsi ini dilampirkan ke setiap neuron di jaringan dan menentukan apakah harus diaktifkan atau tidak, berdasarkan apakah masukan setiap neuron relevan untuk diprediksi model. Jaringan saraf tanpa fungsi aktivasi pada dasarnya hanyalah model regresi linear. Fungsi aktivasi melakukan transformasi nonlinear menjadi input sehingga mampu mempelajari dan melakukan tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Farabi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farabi, NPM G1A018063. Bukti matematis. Misalkan kita memiliki jaringan neural seperti gambar di samping. Elemen diagram, lapisan tersembunyi yaitu lapisan 1. Z1 sama dengan W1 dikali B1. A1 sama dengan Z1. Z1 adalah output vektorisasi dari lapisan 1. W1 adalah bobot vektor ditugaskan ke neuron dari lapisan tersembunyi yaitu W1, W2, dan W3. X menjadi fitur input vektorisasi yaitu I1 dan I2. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lanjut yaitu jenis activation function. Yang pertama yaitu sigmoid. Alasan utama mengapa memilih fungsi sigmoid adalah karena fungsi ini di antara 0 hingga 1. Oleh karena itu, ini terutama digunakan untuk model di mana kita harus memprediksi probabilitas sebagai output. Karena probabilitas apapun hanya ada antara kisaran 0 dan 1. Sigmoid adalah pilihan yang tepat. Fungsi sigmoid logistik dapat menyebabkan jaringan saraf macet pada saat pelatihan. Oleh karena itu, sebagian besar digunakan di lapisan keluaran. Dalam kasus klasifikasi biner, dapat dilihat seperti gambar di samping, ini adalah merupakan fungsi diagram fungsi sigmoid. Dan di bawahnya yaitu rumus dari fungsi sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid sering digunakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu memprediksi probabilitas. Model ini hanya bisa digunakan untuk memprediksi probabilitas sebagai output karena probabilitas apapun hanya ada di antara kisaran 0 dan 1. Lanjut yaitu fungsi TAN atau jenis activation TAN. Fungsi aktivitas sigmoid sering digunakan untuk memprediksi probabilitas, tetapi untuk TAN merupakan versi bergeser dari fungsi sigmoid di mana range-nya antara min 1 dan 1. Rata aktivasi yang keluar dari hidden layer mendekati nilai min 0. Oleh karena itu, data lebih terpusat yang menjadikan pembelajaran untuk selanjutnya lapisan lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu kelemahan dari sigmoid dan TAN adalah jika input jumlah tertimbang kita Z sangat besar atau sangat kecil, maka gradien juga disebut turunan atau kemiringan. Dari fungsi ini menjadi sangat kecil dan akhirnya mendekati 0. Ini dapat memperlambat penurunan gradien. Yang selanjutnya yaitu ReLU atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Rectifier Linear Activation Unit. Sebagai salah satu tonggak dalam revolusi pembelajaran mendalam,
Fungsi aktivitas ini merupakan turunan monotik di mana fungsi akan mengembalikan nilai 0 jika input negatif dan mengembalikan nilai X jika input positif. Ini bisa dilihat dari fungsi dari ReLU sendiri, dan di atasnya yaitu sebagai diagram atau menggambarkan dari ReLU itu sendiri. Hal ini membuat jaringan menjadi renggan dan membuat tersebar dan mudah bertemu antara neuron ketika lapisan mulai bertambah banyak. Namun, untuk nilai yang terjebak negatif tidak akan melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu softmax. Softmax berfungsi atau softmax fungsi aktivitasi yang digunakan dalam jaringan saraf ketika kita ingin membangun sebuah classifier multi-kelas yang memecahkan masalah menugaskan sebuah contoh untuk satu kelas ketika jumlah kelas yang mungkin lebih besar dari 2, atau kalau tidak kita hanya dapat menggunakan sigmoid jika kelas mungkin sama dengan 2. Sigmoid juga dapat digunakan dalam kasus klasifikasi kelas jamak, tetapi semuanya tergantung pada kasus penggunaan dan preferensi pengguna. Di sampingnya yaitu rumus dari softmax atau fungsi aktivasi softmax. Baiklah, itu saja presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Wahyudi Pratama, NPM G1A081091. Saya akan menjelaskan tentang fungsi masing-masing fungsi aktivasi. Nah, yang pertama itu ada sigmoid, di mana sigmoid ini berfungsi untuk yang sering digunakan untuk memprediksi probabilitas. Yang nomor 2 itu ada ReLU. ReLU ini biasanya diterapkan elemen bijaksana untuk output dari beberapa fungsi lain, seperti produk vektor matriks dalam penggunaan MLP, unit penyarah, menggantikan semua fungsi aktivasi lainnya, kecuali mungkin lapisan pembacaan. Nah, yang ketiga itu ada softmax, di mana softmax ini berfungsi untuk mengubah vektor nilai nyata K menjadi vektor nilai nyata K yang berjumlah I. Nah, yang terakhir itu ada Swiss, di mana fungsi Swiss ini sama seperti ReLU, namun Swiss ini berguna untuk meningkatkan jaringan yang memiliki nilai yang cukup besar. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan apakah fungsi aktivasi harus diterapkan di setiap layer NN atau neural network? Nah, jawabannya itu iya, karena neuron saraf tiruan menerima sinyal input dari neuron sebelumnya, kemudian melakukan proses perhitungan menggunakan suatu fungsi. Hasilnya kemudian diteruskan ke neuron-neuron yang lain. Proses menghitung jumlah tertimbang dari inputnya, menambahkan bias dan kemudian memutuskan apakah harus diaktifkan atau tidak diaktifkan, disebut sebagai fungsi aktivasi. Jika fungsi aktivasi ini tidak diterapkan dalam layer neural network, maka kita tidak bisa mengetahui batasan nilai yang memutuskan apakah neuron harus diaktifkan atau tidak. Secara simpelnya, fungsi aktivasi ini mengaktifkan neural network yang bersifat linear menjadi non-linear. Jadi kalau misalnya fungsi aktivasi ini tidak dilakukan, maka fungsi itu akan menjadi fungsi linear yang biasa. Nah, di tugas minggu lalu terdapat dua tugas, di mana itu ada regresi dan nah, di sini fungsi aktivasi pada tugas 1 itu terdapat di field yang satu ini, yaitu model sama dengan TF dat keras dat model sekuensial, di mana di sini diaktifkan yaitu aktivasi ReLU. Berarti tugas 1 ini menggunakan fungsi aktivasi yang bernama ReLU. Nah, ini di tugas 2 terdapat juga aktivasi yang bernama ReLU. Nah, di sini digunakan yaitu layer.designs 64, activation sama dengan ReLU. Berarti tugas 1 dan tugas 2 untuk minggu kemarin itu menggunakan aktivasi ReLU.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, yang dimana kami mempresentasikan tentang activation function atau fungsi aktivasi. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.